Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ambulan yang seharusnya dipakai untuk keperluan medis malah digunakan untuk mengangkut barang dan motor. Sopir diduga hilang kendali, truk tabrak pembatas jembatan dan jatuh ke sungai sedalam 7 meter. Pencarian kapal ambulans yang hilang di perairan Selat Makassar dihentikan. Ya, pembangunan bangunan Jenelata di Kabupaten Goa terus dikebut dan ditargetkan akan rampung pada tahun 2028. Proyek strategis nasional itu diklaim akan menjadi pengendali banjir di sejumlah kawasan di Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengawal langsung proyek pembangunan Bendungan Jenelata di Kabupaten Goa. Progres pembangunan Bendungan Jenelata saat ini telah mencapai 19% dan diproyeksikan selesai pada tahun 2028. Dalam kunjungannya, Andi Sudirman didampingi Kepala Kejati Sulsel Agus Salim yang juga memberikan pendampingan hukum demi kelancaran pembebasan lahan di lokasi proyek. Bendungan Jenelata ini diklaim menjadi salah satu infrastruktur penting yang mampu memperkuat ketahanan air. Bendungan ini diklaim akan menjadi pengendali banjir di Makassar, Maros, Sungguh Minasa, dan Maminasata Takala. Tadi ada target sampai 2028 ya, secara fisik. Tetapi kalau untuk operasional nanti digedangi di 2028. Dan tentu masih banyak pembangunan nanti terkait masalah saluran suplesi, kemudian dan baku, kemudian bagaimana lanjutannya. Tapi pada prinsipnya kalau sudah selesai konstruksi pasti sudah dapat minimal meredam seperti kejadian-kejadian sebelumnya, ada banjir besar tahun berapa 2017 yaitu sebelumnya ada pertemuan antara air dari Bini dengan air tumpahan dari air Jenelata. Ya, seorang mantan kepala desa di Kabupaten Maros menjual tanah milik orang lain seluas hampir 1 hektar. Akibat penipuan ini, korban merugi 450 juta rupiah. Pria yang dilingkari merah ini berinisial MA. Ia merupakan mantan kades yang ditangkap karena menjual lahan seluas hampir 1 hektar milik orang lain. MA ditangkap di Kecamatan Tamalarea, Makassar setelah buron selama 10 bulan. Polisi menyelidiki kasus penipuan ini setelah adanya laporan dari korban. Korban mengaku telah membeli tanah kepada tersangka dengan luas 9.300 meter persegi di Kecamatan Moncong Lowe Maros. Korban merasa ditipu saat ingin mengembangkan tanah itu menjadi properti. Tiba-tiba pemilik tanah datang dan membawa bukti sertifikat hak milik. Akibat penipuan itu korban merugi 450 juta rupiah. Mantan kepala desa atau tersangka saat ini melakukan penjualan tanah yang bukan tanah miliknya. Terus untuk meyakinkan itu seperti apa? Adapun modus operandinya, pelaku menawarkan kepada korban untuk pembelian tanah yang diakui miliknya. Setelah dilakukan pembayaran, korban akan menempati lokasi tersebut. Ternyata di dalam objek tersebut ada pemilik yang berdasarkan SHM. Atas perbuatannya, mantan kepala desa ini dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Maros. Ya, pencuri emas dan uang tunai di Kecamatan Gandang Tanah Toraja ditangkap polisi. Akibat pencurian itu, korban rugi puluhan juta rupiah. Ini adalah John. Ia ditangkap tim Resmob Polres Tanah Toraja saat hendak kabur membawa hasil curian. Barang curian itu disimpan di dalam jok motornya. John merupakan pencuri spesialis perhiasan. Baru-baru ini, ia mencuri sejumlah perhiasan dan emas di wilayah Benteng Ambeso, Kecamatan Gandang Batu Silanan, Tanah Toraja. Saat itu John masuk ke rumah korban dengan cara merusak pintu samping rumah. Ia kemudian mengambil beberapa perhiasan senilai 56 juta rupiah. Pelaku masuk
melakukan aksinya ke dalam rumah korban dengan merusak pintu samping rumah, kemudian masuk ke dalam kamar, membuka lemari dan mengambil beberapa buah perhiasan milik korban. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 56 juta rupiah. Selain menangkap tersangka, polisi turut menyita barang bukti emas curian dan uang tunai. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Wahyudi Baso melaporkan dari Tanah Toraja. Ya, berita lainnya, pencarian kapal ambulans yang hilang kontak di perairan Selat Makassar resmi dihentikan pada hari ke-7. Hingga kini tim SAR gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan kapal dan 3 orang penumpangnya. Selama sepekan, tim SAR gabungan telah menyisir perairan Selat Makassar, mencari keberadaan kapal ambulans dan 3 penumpangnya yang hilang kontak sejak 13 Oktober lalu. Namun hingga kini upaya pencarian itu belum membuahkan hasil. Tim SAR belum menemukan kapal serta 3 penumpangnya yang masing-masing bernama Muhammad Thohir, Najamuddin dan Hasri. Ketiganya merupakan warga Pulau Tinggalungan, Pangkep. Penghentian operasi pencarian kapal ambulans dilakukan sesuai dengan prosedur. Meski begitu, Basarnas tetap siaga apabila ada laporan atau temuan baru dari masyarakat sekitar perairan Selat Makassar. Di mana pada hari ini memasuki hari ke-7 dan sesuai dengan SOP, hari ini karena tidak ditemukannya tanda-tanda korban, maka hari ini operasi SAR dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Namun apabila di kemudian hari ada tanda-tanda ditemukannya korban, maka operasi SAR akan dibuka kembali. Penutupan operasi pencarian ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh pihak keluarga korban. Pihak keluarga pasrah dengan keadaan, namun mereka masih berharap ada keajaiban yang membawa kabar baik. Masyarakat di sekitar perairan Selat Makassar diimbau untuk melapor jika menemukan serpihan kapal atau tanda-tanda terkait hilangnya kapal ambulans milik Desa Dewakang. Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. Ya, bukannya dipakai untuk keperluan kedaruratan medis, mobil dinas ambulans di Goa, Sulawesi Selatan kedapatan mengangkut barang dan motor. Warga pun mengecam tindakan sejumlah oknum yang dinilai menyalahi aturan. Lihat, ini tidak cuma pasien ini dibawa ambulan, guys, motor juga diservis pakai ambulan. Dari mana ini, Pak? Goa ya? Inilah rekaman video saat 3 pria menurunkan barang dan sepeda motor dari ambulans yang diduga milik pemerintah Kabupaten Goa. Perekam heran, ambulans yang seharusnya dipakai untuk pelayanan medis dan darurat kesehatan justru dipakai untuk keperluan non-medis. Dugaan penyalahgunaan ambulans ini pun dikecam masyarakat. Tanggapi temuan ini, Bupati Goa akan melakukan evaluasi. Jika terbukti bersalah, sanksi akan diterapkan. Sakit perutnya, Pak. Terkait mobil ambulans sesuai dengan peruntukannya, saya rasa ya. Jadi ambulans untuk mengangkut orang sakit atau yang lain-lain yang sifatnya kedaruratan di bidang kesehatan. Di luar dari itu berarti namanya tidak sesuai dan bentuk pelanggaran yang tentu menjadi perhatian pemerintah, ya kita tegur, kita upayakan semuanya tidak akan terulang kembali ya. Dari hasil penelusuran plat nomor mobil ambulans diduga tidak terdaftar di Bapenda Goa, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya penyalahgunaan fasilitas publik dan kendaraan dinas. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ya, satu truk tangki jatuh ke sungai sedalam 7 meter di Kecamatan Matiro Sompe, Pinrang. Akibat kecelakaan, sopir dan kernet truk luka ringan. Usai mengantar BBM jenis solar, truk tangki ini mengalami kecelakaan tunggal. Truk menabrak pembatas jalan lalu jatuh ke sungai di Desa Samaendre, Kecamatan Matiro Sompe, Pinrang pada Selasa siang. Kerasnya benturan membuat pembatas jembatan yang terbuat dari beton rusak dan ikut terjatuh ke sungai. Truk ini hendak menuju ke kota Pinrang, namun saat melintas di jembatan diduga sopir truk kehilangan kendali sehingga truk tabrak pembatas jembatan dan jatuh. Akibat kecelakaan ini sopir dan kernet truk luka ringan. Mereka diobati di puskesmas. Dan pada saat kendaraan tiba-tiba hilang kendali dan menabrak
pembatas jembatan, kemudian terjatuh di sungai yang mengakibatkan kerugian bakteri sekitar 5 juta rupiah. Itu korban selamat? Alhamdulillah korban selamat. Untuk drivernya mengalami luka pada siku dan untuk kernetnya itu mengalami luka pada kaki. Itu identifikasinya kenapa bisa kecelakaan? Hilang kendali, kendaraan hilang kendali. Kecelakaan ini menarik perhatian warga sehingga mereka datang ke lokasi kecelakaan dan menimbulkan kemacetan. Polisi yang berada di lokasi mengatur lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Suardi Gatang melaporkan dari Pindrang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auri Gagustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.